Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal yawma 'idan wa sa'adatan lil muslimin wa khatama bihi syahru Ramadan al-mubarak alladzi kutiba fihi as-siyam lil mu'minin wa unzila fihi al-Qur'anu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina jahadu fi sabilihi haqqa jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini jutaan umat muslim di berbagai belahan dunia tengah bergembira mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahmid dan tahlil sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bergembira menyambut datangnya hari kemenangan. Namun ketahuilah wahai ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah tidak menjadikan hari raya besar ini, Allah tidak menjadikan Idul Fitri kecuali dengan dua tujuan. Yang pertama, agar kita sebagai manusia senantiasa bersyukur dan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan selama bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan tersebut kita telah dimudahkan dalam melaksanakan ibadah, dimudahkan mengamalkan sholat malam, membaca Al-Quran, dan dimudahkan kita berangkat untuk melaksanakan sholat subuh lebih awal dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu,
supaya kamu bersyukur. Yang kedua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, agar umat Islam merayakan hari kemenangan ini dengan rasa bahagia, dengan rasa senang, namun masih dalam batas-batas syariat Islam, berpakaian sesuai dengan syar'i, berakhlak karimah, dan tidak berlebihan dalam menghamburkan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar di dalam melaksanakan agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah dua tujuan Allah menjadikan hari raya Idul Fitri untuk kita semua sebagai kaum muslimin. Hendaknya jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini wajib memperhatikan dan menjaganya, supaya Idul Fitri yang kita rayakan hari ini lebih berkah dan berbuah pahala. Sungguh bulan Ramadan adalah musim yang sangat agung untuk membiasakan diri dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Akan tetapi sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala yang kita lakukan di bulan itu. Tidak ada yang sedikit pun tersisa di bulan Ramadan kecuali catatan amal soleh yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan hingga akhir kiamat nanti. Ibarat seorang pedagang yang telah menyelesaikan perdagangannya, dia akan menghitung berapa keuntungan, berapa kerugian yang ia dapatkan. Begitu pula dengan kita pada hari ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Setelah menyelesaikan rutinitas ibadah puasa, kini saatnya setelah pulang dari sholat Idul Fitri, kita sama-sama bermuhasabah, kita sama-sama introspeksi diri dan merenung apakah amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa diterima atau tidaknya suatu amalan ditandai oleh amal soleh yang berkelanjutan. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Quran Al-Azim di tafsir surat Al-Lail, diungkapkan juga oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Latif Al-Ma'arif, inna min sawabil hasanatil hasanata ba'daha wa inna min jazai sayyati sayyata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan amal kebaikan adalah adanya kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan amalan keburukan adalah adanya amalan keburukan setelahnya. Sehingga sangat disayangkan
Jika ada yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang meninggalkan amal soleh setelah bulan Ramadan, seolah-olah kita tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sungguh kerugian besar jika amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa tidak diampuni, tetapi ternyata di tahun yang akan datang umur kita tidak lagi berjumpa dengan Ramadan. Inilah yang membuat para ulama merasa khawatir. Kebanyakan mereka selalu mengungkapkan rasa khawatir mereka, duduk termenung, meneteskan air mata kesedihan saat berpisah dengan bulan Ramadan. Salah satunya Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, kaifa la tajri lil mu'min ala firaqihi dumu'i wa huwa la yadri hal baqiya lahu fi umrihi ilaihi ruju'. Bagaimana mungkin air mata seorang mukmin tidak berlinang kala berpisah dengan bulan Ramadan, sementara dia tidak mengetahui apakah umurnya bisa kembali bertemu dengan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, telah berkata juga sebagian salaf yang lain, lau a'lamu anna Allah taqabbal minni misqala habbatin min khardalin latamannaitul maut. Seandainya aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima amalanku walaupun seberat biji sawi, jika aku tahu amalku diterima oleh Allah walaupun seberat biji sawi, pasti aku akan berangan untuk menemui kematian. Oleh sebab itu Ramadan kemarin harus bisa memberikan perubahan pada diri kita masing-masing, berubah ke arah yang lebih baik. Setelah sholat Idul Fitri bubar, kita tetap istiqamah di dalam beribadah dan tidak mengerjakan kemaksiatan selepas bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang tahu apakah kita masih bertemu dengan Ramadan, apakah umur kita masih berada di Ramadan yang akan datang. Sungguh kita tidak tahu apakah masih bisa bersujud, masih bisa ruku, masih bisa membaca Al-Quran, apakah kita masih bisa menangis di malam yang hening di bulan Ramadan, terutama di 10 malam akhir bulan Ramadan. Marilah di hari kemenangan ini kita buka lembaran baru, bersiap menghadapi tantangan baru yang akan hadir kembali. Sebab belenggu-belenggu setan telah terlepas, membuat para pelaku maksiat kembali leluasa melancarkan goda-godaannya. Maka jadilah selepas sholat Idul Fitri ini untuk menjadi muslim yang istiqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada para ibu-ibu sekalian, ketahuilah wahai ibu-ibu, saat khutbah Id, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat untuk para wanita yang hadir melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an,
Diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat ke arah jamaah wanita. Kemudian beliau menasihati wanita dan mengingatkan para wanita yang hadir melaksanakan sholat Idul Fitri. Tasaddaqna fa inna aktsarakunna hataba jahannam. Wahai wanita, wahai ibu, hendaklah kalian bersedekah. Sesungguhnya kalian adalah mayoritas bahan bakar atau penghuni neraka jahanam. Mendengar nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang wanita berdiri dengan kedua pipinya kehitaman dan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa penduduk neraka kebanyakan adalah seorang wanita? Limaza ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lianna kunna tuksirna syakata wa takfurnal ashir. Kalian wanita, kalian para ibu, kalian sering mengeluh dan banyak mengingkari kebaikan suami. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, buat kalian para wanita, untuk para ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, janganlah mengingkari kebaikan suami. Jangan pula mengeluh kepada suami, mengeluh tentang keadaan suami. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah sementara dan penuh dengan kesulitan. Maka bekerja samalah dengan suamimu. Jika suamimu membutuhkan pertolongan, beri pertolongan. Jangan kau kaki, jangan mengeluh di hadapan dia. Ingatlah, suami kalian adalah surga atau neraka bagi kalian. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa innahu jannatuki au naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Apabila engkau wahai para ibu yang hadir pada kesempatan hari ini mendapati suamimu ridho, mendapati suamimu rela ikhlas kepada dirimu, dan melihat engkau sebagai istri yang sabar serta tabah dalam menjalani kehidupan dalam berkeluarga, maka sesungguhnya engkau sedang membuka pintu surga selebar-lebarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu fima naha wa zajar.
wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal mukarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'aizal islam wal muslimin wa 'adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahidin wansur man nasaraddin wakhzul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimata ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفار وتعداء الدين. اللهم أصلح الراعي الراعية waj'al baldatana hadhihi baldata Indonesia rahiyatan mahiyatan mutmainnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.